Hai semua, apa kabar? Semoga sehat ya. Kembali lagi ke channel YouTube Nirwana. Nah, kemarin ada bertanya tuh di kolom komentar di video saya yang kedua, Kak, kok bisa murah sih pembayaran ke rumah sakitnya gitu. Kayak mau pertamanya gitu. Kemarin saya memang ada informasi ya, hanya sekian gitu. Nah, saya akan menjelaskan di sini di vlog ini ya. Ada 3 hal yang saya ingin menjelaskan. 1, tentang asuransi negara Jepang. 2, itu sistem maksimum di dalam asuransi negara Jepang. Yang ketiga, itu syarat orang asing bisa masuk ke asuransi negara Jepang. Yang pertama, saya menjelaskan yang pertama dulu ya, yaitu asuransi negara Jepang. Nah, itu sama dengan BPJS kita, per biaya kesehatan kita waktu kita pergi ke rumah sakit. Nah, tapi kalau di sini perbedaannya obatnya tuh sama sih kualitasnya dengan yang lain gitu. Hanya perbedaannya kalau emang ada obat yang belum di-cover oleh asuransi itu belum diberikan nama ke pasien gitu. Tapi kalau emang sistemnya itu kalau kita usia masih muda gitu kan, kita pembayarannya itu 30% untuk pribadi. Kalau emang 70 sampai 75 itu 20%. Kalau emang dia 75 ke atas itu 10%, tapi tergantung kalau emang dia orang kaya dia harus bayarnya ya normal itu 30% gitu. Dan saya akan menjelaskan tentang yang kedua, yaitu sistem maksimum di dalam asuransi Jepang, di mana sistem ini sangat bagus sekali ya saya lihat. Karena kenapa? Orang yang tidak memiliki biaya bisa pergi berobat ke rumah sakit dengan membayar maksimum aja yang dibayarkan, walaupun kita itu ya pada usia muda itu tadi sudah saya jelaskan dia hanya bayar 30%, tapi dari 30% itu hanya maksimum yang dibayarkan ke negara gitu. Kemarin itu saya kena biaya itu 82 juta gitu kan, tapi di rate dimana suami saya itu tidak bekerja, tapi karena saya masuk ke tanggungannya, jadi rate-nya itu dia naikkan levelnya menjadi per bulannya itu maksimum 5.700.000 gitu. Tapi kemarin karena ada makanan yang tidak di-cover oleh asuransi, jadi digenapkan itu menjadi 6 juta yang harus saya bayarkan. Jadi dari 82 juta itu hanya maksimum yang saya bayarkan itu 5.700.000, tapi karena ada yang di-cover jadinya 6 juta gitu. Nah, saya akan menjelaskan tabel rate iuran yang dibayarkan masyarakat ke negara. Nanti ada video tabelnya saya upload di video ini gitu kan. Nanti bisa dilihat di sana, di mana gaji yang tidak memiliki gaji per tahunnya itu bayar per bulannya itu 3.500.000. Tapi kalau emang dia memiliki gaji dari 0 sampai 370 juta itu bayar maksimumnya 5.700.000. Dan gajinya 370 juta sampai 770 juta per tahunnya itu bayar maksimumnya 8 juta. Tapi gajinya 770 juta sampai 1M 160 juta itu bayarnya 16 juta. Dan gajinya 1M 160 juta itu bayarnya di angka 25 juta maksimumnya. Seperti itu ya. Dan saya akan menjelaskan yang ketiga gitu ya, yaitu syarat orang asing untuk bisa masuk ke negara Jepang, asuransi negara Jepang. Nah, pertama itu dia harus memiliki ID card. ID card itu syaratnya itu dia harus memiliki visa lebih dari 90 hari atau 3 bulan. Dan setelah itu dia akan menjadi dapat Jairukat. Jairukat itu mendaftarkan diri menjadi citizen. Citizen itu penduduk di kota tersebut di mana setelah mendapat itu baru dia masuk ke asuransi negara Jepang. Dan untuk masuk asuransi itu nggak mudah gitu. Kalau emang pun dipermudah itu dengan ada 2 ya, yaitu sebagai pelajar atau ada perusahaan Jepang mengundang orang asing sebagai pengelola atau direktur. Nah, di sana bisa mendapatkan menjadi asuransi negara Jepang. Atau seperti saya, itu lebih diprioritaskan ya, lebih
priority untuk bisa lebih gampang gitu dapatkan asuransi di negara Jepang dengan ikatan suami istri gitu. Karena saya menikah dengan suami, jadi ada hubungan pernikahan, jadi buat asuransinya itu lebih mudah gitu. Untuk mendapatkan visa, kita orang asing membutuhkan seorang penjamin, di mana fungsi dari penjamin ini apabila orang asing tersebut tidak memiliki biaya untuk hidup di negara Jepang, dia akan dibiayai oleh penjamin gitu sampai nanti orang asing ini dipulangkan ke negaranya. Dan setahu saya orang Jepang ini harus memiliki penghasilan tapi tidak pasti gitu. Itu saya dengar kemarin kira-kira itu sekitar 20 juta. Tapi tergantung dengan dia memiliki rumah atau tinggal di apartemen. Itu nanti imigrasi yang menilai. Seperti itu gitu. Dan untuk teman-teman yang tertarik dengan video saya, dan saya akan terus konsisten untuk memberikan informasi tentang kemoterapi saya atau perjalanan visa saya gitu. Nanti saya akan lebih lengkap lagi untuk informasinya di video-video selanjutnya. Dukung saya, kasih like, subscribe, dan komen, dan share. Saya Nirwana, saya ucapkan terima kasih.